Shalom semuanya, senang bersama dengan saudara pada pagi hari ini. Hari ini kita akan tema seri saudara, pagi dan sore, bersambung begitu. Kalau di flyer, sorenya temanya berbeda, tapi setelah saya gumuli sungguh, ini harus disambung supaya Bapak Ibu punya pemahaman yang lengkap tentang topik yang saya mau bagikan. Jadi kalau Bapak Ibu sore nanti tidak ada kemana-mana, masih di seputaran Serpong, saya undang Bapak Ibu untuk datang kembali, untuk kita belajar lebih dalam tentang topik ini. Lalang dan gandum. Kita buka Alkitab kita. Matius 13. Ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-30 kita baca. Perumpamaan tentang lalang di antara gandum, Matius 13, ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-30. Saya tunggu sampai semua mendapatkannya. Matius 13 ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-30 bisa dimunculkan. Dan kita baca ayat ini bersama-sama. Matius 13 ayat yang ke-24 sampai dengan ayat yang ke-30. Mari bersama-sama. 3, 1, ya. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba tuan ladang itu kepadanya dan berkata, "Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu?" Jawab tuan itu, "Seorang musuh yang melakukannya." Lalu berkatalah hamba-hambanya itu kepadanya, "Jadi maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu?" Tapi ia berkata, "Jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu, dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungnya." Bapak Ibu, perumpamaan lalang dan gandum itu sangat jarang dikhotbahkan. Saya tadinya mikir, kenapa lalang dan gandum ini sangat jarang dikhotbahkan? Ternyata kesimpulannya sederhana. Perumpamaan ini tidak butuh tafsir yang ngejelimet begitu, saudara. Karena perumpamaan lalang dan gandum yang barusan kita baca tadi, itu langsung diterjemahkan, langsung dijelaskan Yesus di dalam perikop berikutnya, di dalam terjemahan LAI, Alkitab kita ini. Jadi saya berpikir, mungkin itu yang akhirnya membuat para pendeta, para pengkhotbah tidak terlalu memiliki hati untuk berkhotbah tentang hal ini. Karena ayat yang dibicarakan dalam perikop yang barusan kita baca itu sangat telanjang, sangat sederhana. Gak usah dikhotbahkan, Yesus sendiri sudah menafsirkan apa arti dari perumpamaan itu. Apa arti dari perumpamaan itu? Coba kita lihat ayat berikutnya, mulai dari ayat 36 sampai dengan ayat yang ke-43. Di ayat 24 sampai ayat 30 tadi kita ketemu benih, kita ketemu lalang, kita ketemu tuan, kita ketemu musuh, kita ketemu ladang. Semua itu ternyata nggak perlu ditafsirkan yang aneh-aneh, karena Alkitab kita, Yesus sendiri menafsirkan itu apa. Di ayat 36 sampai ayat 43. Bersama saya kita baca 3, 1, ya. Maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu lalu pulang. Murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, "Jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu." Ia menjawab katanya, "Orang yang menaburkan benih baik ialah anak manusia. Ladang ialah dunia. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan dan lalang anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah
akhir zaman dan para penua itu malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman. Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya, dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Jelas. Yang jelas boleh angkat tangan. Enggak jelas. Apa yang dikatakan Tuhan Yesus jelas? Coba, yang jelas angkat tangan. Mari kita tutup dalam doa, kita selesaikan ibadahnya. Sebenarnya jelas, saudara. Sangat lanjang, sangat jelas. Tapi rupanya ketika saya mendalami ini, saya mendapatkan yang lebih daripada itu. Daripada apa yang dipaparkan di Alkitab kita yang barusan kita baca ini, saudara. Kenapa begitu? Coba sama-sama siapkan hati kita. Ya, saya mau bagi apa yang Tuhan taruh di hati saya soal hal ini. Pertama, jelas di ayat 24 dikatakan hal kerajaan sorga. Kerajaan sorga di sini clear dalam bahasa Yunaninya Basilia Uranus. Basilia itu adalah kerajaan, Uranus itu adalah surga. Kerajaan surga. Kerajaan surga tidak lain, tidak bukan tempat di mana Allah Bapa kita tinggal. Dan kita nanti akan dibawa ke sana. In my father house, di rumah Bapakku, banyak tempat tinggal. Aku menyiapkannya bagimu, agar di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi saudara, ini bicara mengenai nanti. Kehidupan kekal. Kehidupan dalam kerajaan surga. Sebelum saya lanjutkan, saya mau tanya, siapa yang kepengen masuk dalam kerajaan surga? Boleh angkat tangan. Oh ada, Ama gak pengen? Kok diem aja, sendakep aja. Siapa yang pengen masuk dalam kerajaan surga? Boleh angkat tangan lagi. Semuanya kepengen. Tapi konyolnya, maafkan kalau saya kalimatnya kasar. Konyolnya banyak orang Kristen kepengen ke surga, pengen masuk ke surga, tapi gak pernah baca, gak pernah dengar, gak pernah mau kulik, gak pernah mau dalami apa kata Yesus soal kerajaan surga. Saudara, perumpamaannya sederhana ini. Tapi jelas Yesus dalam memberikan perumpamaan ini, dia sedang menghubungkannya dengan kerajaan surga. Hal kerajaan surga. Seumpama di situ menggunakan kata Yunani homoiote. Homoiote itu diambil dari kata dasar homoio. Yang artinya to be made like. Diciptakan seperti. Hal kerajaan surga Tuhan ciptakan seperti ini loh. Contohnya ini loh, kita kalau ngomongin surga, bahasa surga nggak dimengerti oleh manusia. Makanya ketika Yesus mau ceritakan tentang hal kerajaan surga, dia membahasakannya dengan apa yang dimengerti oleh orang-orang di zaman itu. Maka dia kasih perumpamaan. Meskipun perumpamaan ini similar, meskipun perumpamaan ini sejajar, meskipun ini perumpamaan, apa yang dikatakan perumpamaan itulah yang menjelaskan tentang apa yang sebenarnya disebutkan Tuhan tentang kerajaan surga. Jadi gak main-main ini. Makanya mulai minggu ini, setiap saya khotbah di mimbar ini, saya akan terus mengajar tentang hal kerajaan surga. Maka saudara, saya berharap saudara tidak alpa mengikuti khotbah seri ini. Dengan harapan supaya saudara mengerti, kalau kita kepengen masuk dalam kerajaan surga, dalam kekekalan, kita harus bagaimana. Maafkan saya, jangan konyol, sehingga banyak orang di luar sana yang tidak berjemaat bersama dengan kita, lebih ngerti hal kerajaan surga ketika khotbah ini diupload di YouTube, dibandingkan saudara yang berjemaat di tempat ini, karena kau tidak pernah mengikuti khotbah ini. Hal kerajaan surga seumpama orang yang menabur benih yang baik di ladangnya. Menarik, kata benih di sini menggunakan kata Yunani sperma. Sperma, benih yang baik. Benih yang baik itu kalau kita hubungkan dengan ayat 25-nya, yakni benih gandum. Sperma di sini bicara mengenai benih gandum. Sperma itu bisa diterjemahkan benih,
Sperma itu dalam banyak kasus di perjanjian baru diterjemahkan keturunan. Maka bicara mengenai sperma, ini bicara mengenai sesuatu yang bisa bermultiplikasi, bisa bertumbuh, bisa berkembang, saudara. Tuhan berkata, hal kerajaan surga seperti orang menabur sperma gandum yang baik di ladangnya. Menariknya di ayat 25 dikatakan demikian. Tapi pada waktu semua orang tidur, tidak dijelaskan tidurnya tidur malam. Kalau Alkitab katakan begini, tapi pada waktu semua orang tidur di waktu malam, maka clear memang semua orang tidur di waktu malam. Tapi nggak dijelaskan di waktu malam, tidak dijelaskan waktu orang banyak itu tidur. Yesus berkata, tapi pada waktu semua orang tidur. Berarti ini bisa di waktu malam, bisa waktu siang, bahkan bisa pagi hari. Di mana orang sebenarnya sudah bangun, tapi pada masa itu, pada saat itu, semua orang masih tertidur. Dikatakan ketika orang semua sedang tertidur, datanglah musuhnya. Musuhnya menabur benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Jadi saudara, si tuan ini yang punya ladang ini menaburkan sperma, benih gandum yang baik tentunya. Saya nggak pernah punya kenalan, nggak pernah punya pemahaman, ada orang yang punya ladang, terus berniat untuk menggarap ladang itu, terus menaburkan benih yang ala kadarnya di ladang itu. Saya meskipun lahir di kota, saya masih punya keluarga yang tinggal di kampung, Bapak Ibu. Mbah saya, eyang saya, itu petani. Benar-benar mati sebagai petani. Sekarang ini adiknya, ibu saya, om saya, itu juga masih di kampung. Dia hidup dari bertani. Mungkin sampai matinya juga akan jadi petani. Jadi meskipun saya bukan lahir di kampung, saya berinteraksi langsung dengan orang-orang ini. Yang saya tahu zaman saya kecil ketika mulai menabur, mbah saya, eyang saya itu beli benih padi yang terbaik yang bisa dia beli. Dengan harapan ketika dia nabur benih yang terbaik, hasilnya pun terbaik. Padinya menghasilkan bulir-bulir padi yang banyak dan berlimpah. Kalau beli benih biasa hanya menghasilkan 1 hektar mungkin 1 ton. Tapi kalau dia beli benih yang mahal, yang bagus, 1 hektar bisa 3 ton. Artinya hasil panennya berkelimpahan dibandingkan orang lain. Itu yang diharapkan petani. Petani yang sehat, petani yang normal, pasti begitu. Tapi ketika semua orang tertidur, ada musuh, saudara, menaburkan benih lalang. Sebenarnya saudara, lalang tidak punya benih, saudara. Maka kata benih lalang dalam terjemahan LAI kurang tepat. Yang benar itu ada musuh ketika tidur, datang ke ladang orang yang semuanya sedang tertidur itu, kemudian menaburkan lalang. Lalang ditaburkan. Lalang yang ditaburkan menggunakan kata Yunani zizanium. Itu bukan cuma lalang yang kita lihat di halaman rumah kita. Kalau halaman rumah kita tidak kita rawat akan tumbuh rumput. Orang banyak berkata itu lalang. Bukan itu lalangnya, saudara. Kalau lalangnya tuh rumput liar, gak masalah, saudara. Dengarkan saya, kalau petani, orang yang menaburkan gandum, kemudian di antara gandum itu ada lalang liarnya yang kau anggap itu lalang itu adalah rumput liar, maka rumput liar itu gak berdampak parah bagi yang menuai nantinya. Tapi zizantium ini, saudara, lalang yang dikatakan Yesus di ayat 25 ini, saudara, itu bicara mengenai lalang yang bukan saja mirip dengan gandum, tapi lalang itu, saudara, ketika panen raya, terus orang tidak sengaja mencabut atau menuai lalang itu bersamaan dengan gandum. Maka lalang yang disebut zizantium dalam bahasa Yunani itu adalah lalang yang memabukkan. Jadi ketika diolah menjadi roti, diolah menjadi makanan, gandum yang baik sekalipun terbaik, kalau dicampur dengan lalang itu, maka hasil olahannya akan beracun.
Sehingga orang yang makan akan muntah-muntah, orang yang makan akan keringat dingin, orang yang makan akan keracunan, saudara. Sehingga tidak akan menghasilkan hal yang baik, meskipun itu gandum terbaik. Kasih Tuhan. Jadi bukan lalang biasa. Ini lalang ini bisa mengakibatkan penderitaan. Lalang ini bisa mengakibatkan bahkan dampaknya kematian karena beracun. Menariknya kalau kita membaca ayat yang ke-26, saudara. Gandum itu tumbuh dan mulai berbulir. Nampak jugalah lalang itu. Menariknya saudara, lalang itu baru kelihatan. Lalang ketika si gandum yang ditabur dalam bentuk benih tadi mulai tumbuh. Bukan cuma tumbuh, tapi mulai berbulir. What the meaning of berbulir? Berbulir itu berbuah. Jadi dalam bahasa yang sedikit negatif saya berkata, sebelum gandum itu berbulir, sebelum gandum itu berbuah, orang gak bisa bedain mana itu lalang, mana itu gandum. Baru bisa dibedakan itu gandum yang baik dan itu lalang yang beracun kalau si gandum sudah mulai berbulir. Bapak Ibu tahu berbulir? Di daun-daunnya itu mulai menggelembung begitu. Terus kalau menggelembung kita pecahkan maka keluar bulir-bulir gandumnya, bulir-bulir padinya. Biasanya entah gandum atau padi kalau sudah berbulir warnanya coklat. Dari sini saudara saya akhirnya mengerti. Ternyata proses kita akhirnya tahu di ladang kita ini ada sesuatu yang beracun ketika kita lihat yang kita tabur itu sudah mulai berbuah atau belum. Ketika belum berbuah, gak kelihatan. Saya ulangi lagi, saya tekankan lagi, saya nanti ingatkan di penghujung khotbah saya. Ketika belum berbuah, semuanya tampak sama seperti lalang. Saya ngomong sebagai hamba Tuhan di mimbar ini. Ini sebenarnya bicara apa sih? Kalau kita lihat tadi penjelasan Tuhan Yesus, ladang itu dunia. Jadi seolah-olah banyak orang Kristen tuh akhirnya memahami bahwa Tuhan Yesus tuh memberikan benih yang baik. Menjadikan manusia-manusia yang baik. Ada orang-orang yang dipredestinasi. Orang yang dipilih Tuhan menjadi umat pilihannya. Dalam konteks perjanjian lama, Tuhan memilih misalnya Adam. Dalam konteks perjanjian lama, di antara manusia yang sudah banyak, Tuhan memilih Nuh. Di antara manusia yang sudah berlimpah banyak ketika mati akibat dari air bah itu, kemudian bertambah-tambah Tuhan pilih satu manusia yang namanya Abraham. Lewat Abrahamlah Tuhan milih satu bangsa, yakni umat Israel, bangsa pilihan Tuhan dalam konteks perjanjian baru. Karena bangsa pilihan Tuhan ini menolak anugerah terbesar, yakni anak Allah yang berinkarnasi menjadi manusia. Maka Tuhan menjadikan kita orang yang percaya kepada salib Yesus sebagai umat pilihannya. Itulah yang disebutkan banyak orang di luar sana sebagai benih yang baik. Selain itu, gak heran kata orang di luar sana, di dunia ini banyak yang jahat. Saudara gak usah pusingkan yang jahat, karena memang ada musuh yang menabur lalang itu. Maka dikatakan banyak khotbah, di banyak orang yang menafsirkan ayat-ayat ini, bahwa lalang itu adalah orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Orang yang menolak Yesus. Orang yang mulai mengkamiri kita, berusaha mengkamiri kita. Sehingga kita yang tadinya percaya menjadi tersesat. Satu sisi memang itu yang dikatakan Tuhan Yesus, saudara. Tapi yang menariknya, orang lupa melihat konteks. Nah, sekali saya bilang nih, kalau baca Alkitab lihat konteks. Meskipun ayatnya jelas, ini perumpamaannya, kemudian di beberapa ayat berikutnya Tuhan menjelaskan sendiri apa arti dari perumpamaan itu. Tapi jelas kita harus lihat konteksnya dulu. Meskipun kata Yesus ladang itu bicara mengenai dunia, itu gak bisa dipungkiri, saya tidak bisa membatalkan karena Tuhan yang ngomong ladang itu adalah dunia. Tapi kalau kita lihat konteksnya, bukan dunia secara umum. Kalau saya berani berkata, konteks dunia yang dikatakan Yesus bukan orang-orang yang tidak percaya.
Bukan orang-orang yang tidak mengenal Yesus. Bukan orang-orang yang tidak menjadi yang percaya adanya keselamatan itu. Bukan orang-orang seperti itu. Kenapa demikian? Lihat konteksnya. Pasal 13 ayat 1. Yuk, ini kan konteksnya ketika Yesus ngomongin soal perumpamaan lalang dan gandum itu. Ayat 1 dan ayat 2 kita baca. Pasal 13 ayat 1, ayat 2. Pasal 13 ayat 1 sampai dengan ayat 2. 3, 1 ya. Pada hari itu, keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Ayat 2. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong, lalu mengerumuni dia, sehingga ia naik ke perahu, duduk di situ, sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Kemudian Yesus ngajar soal perumpamaan ini, termasuk perumpamaan lalang dan gandum. Jadi ketika Yesus ngomong itu, di hadapan Yesus adalah orang-orang banyak yang berbondong-bondong mencari Yesus, mau mendengarkan tentang apa yang Yesus mau sampaikan. Jadi dihubungkan dengan ladang. Dihubungkan dengan apa arti ladang kata Tuhan Yesus, yakni dunia. Dunia yang dimaksudkan di sini bukan dunia yang luas. Sebab Yesus sedang tidak ngomong sama dunia yang luas itu. Yesus hanya ngomong kepada orang banyak yang berbondong-bondong mengikuti dia. Di dalamnya ada murid-muridnya Yesus. Di dalamnya juga banyak orang lain yang sekedar penasaran. Itulah konteks dunia yang dimaksudkan Yesus. Kasih Tuhan, biji mata Tuhan. Ketika murid-murid, maafkan saya, ketika petani-petani yang bekerja pada tuan yang punya ladang itu melihat bahwa di antara gandum yang berbulir itu ada lalang yang mematikan tadi. Apa kata mereka kepada tuannya? Mereka berkata begini, Tuhan, bukankah sperma baik, benih baik yang Tuhan taburkan di ladang Tuhan? Ayat 27. Dari manakah lalang itu? Siapa yang menabur lalang itu? Sebab kami yang Tuhan beri ketika kami menabur di tanah yang bagus ini, yang kami dapatkan dari Tuhan adalah sperma, benih yang baik itu. Kami gak pernah nabur lalang, tapi kok tiba-tiba ketika sudah berbulir, kami tahu ada lalang. Sebab ada tumbuhan yang mirip tapi tidak berbulir. Berarti apa? Ini bukan gandum, ini lalang. Lalangnya mematikan lagi. Bahaya Tuhan. Nanti kalau pas panen, kita panen, tercampur lalang itu dengan gandum kita, terus gak sengaja diolah sama anaknya Tuhan, sama nyonyanya Tuhan, sama keluarga kita bisa keracunan. Nanti kita akan mati. Tapi apa kata Tuhannya? Jawab Tuhannya di ayat 28. Seorang musuh, ektros, ekto dalam bahasa dasarnya. Ekto itu artinya adalah bukan musuh, tapi orang yang membenci. Jadi rupanya Tuhan yang baik ini, yang menabur di ladang benih yang baik ini, ada yang membenci. Bapak, Ibu, biji mata Tuhan. Jangan jadi orang Kristen yang berusaha membuat diri kita gak ada yang benci. Banyak kita tuh seolah-olah berusaha untuk mendandani diri. Berusaha agar kita itu tidak dibenci oleh orang. Maafkan Seno ini. Kalau kau pengen jadi orang yang tak dibenci orang, justru saudara adalah orang yang sakit. Sakit apa Pak Seno? Sakit jiwa. Kenapa begitu Pak Seno? Sebab Yesus sudah ngomong. Ngomong sama siapa? Sama murid-muridnya. Siapa murid-muridnya? Kita-kita ini. Bahwa kalau kau ikut aku, kau akan dibenci karena namaku. Jadi heran saya ada orang Kristen begitu. Terus berusaha untuk mendandani dirinya sebaik mungkin. Agar tidak ada orang yang membenci dia. Aneh. Sebab orang Kristen murid Tuhan pasti dibenci. Kok gak ada yang amin? Tapi jangan bangga ya. Puji Tuhan Pak. Saya banyak yang benci emang. Entar dulu. Lo dibenci karena apa? Jangan-jangan karena karakter buruk lo. Lo sering maki-maki orang. Sering ludah sembarangan. Ya lo dibenci orang lah. Dibenci maksudnya karena kau ikut Yesus. Karena kau beriman gila kepada dia. Karena hal itu orang lain akhirnya freak.
Aneh loh. Lu tuh kayak orang apa sih, munafik lo Sok suci lo Gara-gara itu kita dijauhi, kita dibenci. Kalau ada kita, mereka langsung kayaknya diam begitu. Gak pernah ngajak-ngajak kita jalan-jalan bersama-sama mereka. Kalau begitu, biasa. Pak Seno, ada yang benci? Ada. Siapa? Jangan-jangan lu. So gak apa-apa. Makanya kan saya kalau khotbah apa adanya aja. Bodoh amat lo suka gak suka. Gue gak pernah peduli gitu. Jangankan lu di gereja lain aja. Saya bilang kemarin kan, saya khotbah di gereja GSC Bandengan Selatan. Gue baru tahu tuh gereja gede banget. Beneran baru tahu ketika saya datang ke gereja itu, dari depan tuh cuma kecil. Tapi masuk ke dalam tuh ngantong gitu Bapak Ibu. Dan tempat duduknya 800 seat kalau semuanya penuh. Itu gereja besar. Sorry aja, otak gue langsung jalan dong nih. Waduh, di Jakarta ini saya diundang gereja besar, gak banyak. Ya, dulu saya memang melayani di gereja besar kan. Tapi saya setelah mengembalakan 5 tahun ini, saya khotbah di mana-mana. Tapi rata-rata gereja yang saya layani itu gereja yang kapasitas tempat duduknya paling 400, 500. Ini tempat duduknya 800. Ibadahnya sehari Minggu 5 kali. Dan semuanya hampir penuh, saudara. Otakku main nih. Jangan bilang gak main nih. Wah, gue harus khotbah yang bagus di sini. Pas masuk aja langsung, khotbah gue harus bagus di sini. Supaya apa? Besok gue diundang lagi nih. Sebab gereja kayak gini kalau ngundang gue, maafkan saya. Daging ini, jangan bilang Seno ini gak punya daging. Dagingnya ada. Ini PK-nya, persembahan kasihnya gak kecil nih. Pasti gila-gilaan nih. Banyak begini jemaatnya. Tapi saya mikir Tuhan, kalau gue begini sama dengan apa yang mau gue khotbahkan besok di The Way. Enggak lah, gue khotbah apa adanya lah. Mau suka gak suka, bodo amat. Kalau Tuhan izinkan, besok diundang lagi. Kalau Tuhan gak izinkan, ya gak diundang lagi. Saya khotbah, udah khotbah benar-benar kayak jadi, seperti saya khotbah di depan saudara lah. Langsung, pastornya semua bilang, Pastor minggu keempat ya, minggu depan saya kesana lagi. Terus bilang, nanti tahun depan kita atur lagi ya Pastor ya. Dalam hati gue, lu sakit, saya bilang begitu. Khotbah gue kayak gini, lu masih ngundang gue juga. Iya, ini kita butuh khotbah-khotbah model begini. Saudara kekasih Tuhan, biji mata Tuhan, saya ngomong kepada saudara, kalau kau dibenci karena Tuhan, hal biasa. Bilang kiri kanan, lu udah dibenci belum sama orang? Kalau bilang, gue gak pernah dibenci, sakit lo, bilang gitu. Berarti lu belum Kristen bener. Kristen bener tuh justru dibenci sama orang. Jadi kalau saya dengar Pak Seno, ketika khotbah itu ada orang gak suka sama khotbahnya Pak Seno, saya bilang, Alhamdulillah. Justru saya akan bingung ketika semua orang bilang, Pak Seno khotbahnya keren banget, memberkati saya sekali. Sebab khotbah yang memberkati itu pasti khotbah yang enak-enak kan? Benar gak? Diberkatilah saudara. Ketika kau berjalan, tanah bumi yang kau injak adalah tanah bumi yang diberkati Tuhan. Wah, orang pasti senang dengan khotbah begitu. Makanya bilang, Pak Seno khotbahnya memberkati saya lagi punya pergumulan. Pak Seno tadi bilang kalau kita dekat sama Tuhan pasti akan diberkati. Ya kayak gitu pasti enak. Kekasih Tuhan, biji mata Tuhan. Dikatakan di sini ada orang yang membenci. Membenci siapa? Membenci yang punya ladang itu kan? Maka ketika dia amat-amati, berarti kan yang membenci ini mengamat-amati sehingga sadar banget semua orang-orang si Tuhan ini lagi tidur semuanya. Kemudian dia menaburkan lalang itu di tengah ladang yang sudah ditabur sperma benih yang baik itu. Dengan harapan apa? Agar tuannya gak sadar, yang dibencinya ini gak sadar, sehingga akhirnya ketika panen, lalang yang beracun itu ikut terpanen, dan akhirnya dimakan sama mereka banyak orang, ada yang keracunan, ada yang mati, akhirnya penderitaan duka cita dialami orang yang dibenci ini. Dan ketika itu si musuh bersorak-sorai. Musuh itu siapa? Alkitab katakan di penjelasan Yesus, musuh itu adalah iblis. Kasih Tuhan, biji mata Tuhan. Tapi menariknya, ketika si hamba-hamba Tuhan ini sadar, ketika bulir Tuhan, gandum Tuhannya sudah berbulir. Kemudian ada yang gak berbulir, ini lalang. Diselidiki lalangnya lalang yang beracun. Mereka berinisiatif, Tuhan izinkan kami kalau gitu ya, untuk cabut lalang itu. Tapi apa kata Tuhannya? Jangan kau cabut. Sebab kalau kau cabut lalang itu, nanti kau juga akan mencabut gandum itu.
Sehingga akhirnya nanti gandum kita pun akan terambil. Saudara, saya akhirnya mengerti kenapa Tuhan izinkan banyak penyesat, nabi palsu, banyak orang jahat di tengah kita. Saya kadang-kadang pernah berpikir, saya pernah bergumul, saudara. Maafkan saya ya. Saya pernah bukan mencurigai, bahkan sampai meyakini ada orang yang berdiri di mimbar ini brengsek. Dengan ukuran teologi yang saya tahu, ini penyesat ini orang. Tapi kok Tuhan izinkan orang ini terus berdiri di mimbarnya Tuhan? Saya sempat bergumul gitu. Tuhan ada gak sih? Saya sempat ngomong gini sama Tuhan, lu yang tahu isi hati gue. Gue kalau khotbah tuh berusaha untuk khotbah yang benar-benar lu pengen sampaikan ke umatmu. Gak pernah nambahin, gak pernah ngurangin. Tapi kok gue bisa lihat ya, ada orang yang jelas-jelas membengkokkan arti firman Tuhan itu. Bahkan secara vulgar kalau dengan kacamataku tuh menyesatkan jemaatmu. Tapi orang ini terpelihara. Lu masih izinkan khotbah di mimbar yang satu. Gue lihat YouTube masih khotbah di mimbar yang lain. Terus jemaat yang denger juga masih banyak. Kalau dia publish, dia khotbah dia di YouTube itu yang subscribe banyak, yang like banyak. Kok banyak ya Tuhan malah menyesatkan dan kok biarkan orang ini begitu saja. Hari-hari ini saya bahkan dapat kabar, bahkan dapat informasi. Banyak orang yang saya tahu hamba Tuhan benar mati. Mati di mimbar kah, tiba-tiba matilah. Gak ada sakit, pokoknya mati. Dalam minggu ini 3 orang yang saya kenal, saudara, mati. Hamba Tuhan yang saya lihat dengan kacamata saya, kayaknya lempeng ini mati. Justru si brengsek ini, kok masih Tuhan izinkan hidup banyak, panjang gitu. Menyesatkan semakin banyak orang. Kenapa sih Tuhan lu gak cabut aja si brengsek ini gitu? Supaya gak mengkamiri jemaatmu. Tapi kenapa kok ambil malah hamba-hamba Tuhan yang hidupnya benar menurutku ini? Tuhan bilang di sini. Jadi Tuhan tuh bukan, kalau Tuhan mau bisa nggak dicabut itu? Nabi palsu, maafkan saya kalau ada di antara kita yang brengsek dicabut Tuhan bisa nggak? Bisa. Tapi Tuhan tuh menekankan pertumbuhan. Baca baik-baik ayat tadi. Itu baru dipisahkan Tuhan nanti. Mana lalang, mana gandum. Ketika Tuhan memastikan semua gandum itu sudah berbulir. Lo ngerti gak maksud gue ini? Kita ambil contoh ya, di gereja ini. Ada gak yang brengsek-brengsek? Saya gak menuduh, bisa jadi ada. Tapi kenapa gak Tuhan cabut? Karena Tuhan lihat pertumbuhan. Yang saya baca, kenapa Tuhan izinkan penyesatan itu ada? Apakah Tuhan gak bisa cabut nabi palsu yang berdiri di mimbar ini dengan mati nyawanya sekaligus? Bisa. Tapi kalau semua dicabut, lalang dicabut ketika gandum belum berbulir atau bulirnya masih muda, itu akan melukai gandum ini. Bisa jadi akarnya si lalang itu sudah menyangkut, terikat dengan lalang si gandum ini. Benar gak saudara? Kalau lalangnya dicabut, itu akarnya akan mencabut juga. Paling tidak mengangkat sebagian akar dari si gandum ini. Akhirnya apa? Buahnya tidak sempurna. Kenapa Tuhan gak mencabut orang-orang brengsek di antara kita? Karena Tuhan belum melihat kita semua berbuah, saudara. Ketika nanti Tuhan melihat bahwa semua gandum-gandum miliknya yang dia tabur di ladangnya itu, semuanya sudah berbuah, maka itulah masa panen. Yang mencabut lalang bukan saya, bukan pendeta, bukan saudara. Yang mencabut lalang nanti adalah penuai-penuainya. Siapa penuai-penuainya? Malaikat-malaikat Tuhan. Berarti yang paling tahu di antara kita siapa kita, apakah kita lalang atau gandum adalah Tuhan dan malaikat-malaikatnya. Dan ada masanya nanti. Ketika semuanya Tuhan sudah lihat ini masa panen. Meskipun dengarkan saya ya, tolong perhatikan saya ya, hari ini kau berpikir kau gandum. Hari ini kau berpikir kau sudah ditabur benih yang baik, kau adalah benih yang baik dari Tuhan. Dengarkan saya, ketika Tuhan ini menabur benih yang baik di ladangnya, kemudian musuhnya menabur lalang di situ,
Pertanyaan saya, ladang itu diberikan suplemen yang baik gak sama si Tuhan? Kok diem aja sih? Ini kan gue udah semangat gini lo masih diem. Ini ladang nih ya. Gue nabur benih yang baik, tumbuh gandum, bener ya? Ada musuh gue, nabur lalang, bener ya? Nah, ini kan kalau kita petani, habis nabur benih padi atau benih gandum, kan kita maintenance dong. Bener nggak? Dikasih pupuk kah? Bener nggak? Disemprot pestisida kah? Bener nggak? Berarti kasih petani ini pengen yang terbaik buat ladangnya. Maka kalau ada lalang di situ, lalang itu dapat yang terbaik juga nggak? Pupuk juga nggak? Bener nggak? Berarti kalau itu kita, lalang itu kalau di antara kita ada, dengar firman Tuhan juga nggak? Doa juga nggak? Nyembah Tuhan juga nggak? Sama. Tapi namanya lalang, mau ditabur, pupuk 1 ton sekalipun, gak akan berbulir dan menghasilkan gandum. Hakikatnya tetap lalang. Ini makanya akhirnya gue lega. Oh, kenapa ya Tuhan? Gue ketemu orang Kristen udah gue layani 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Kok gak ada perubahan? Ngebulet aja. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu pendeta, Bapak Ibu hamba Tuhan, kadang-kadang kita kecewa loh. Gue udah kasih waktu gue, energi gue buat orang ini. Bahkan doa gue selalu sisipkan nama orang ini dan keluarganya. Tapi kenapa ya? Kata Tuhan, jangan cuma doa. Ada roh tertentu yang baru bisa diusir dengan puasa. Gue udah pakai puasa lagi. Tetap aja gak ada perubahan. Doa gue udah gue patahin sampai setan gue patahkan. Dan sesor ngesot gue patahkan. Ya, hantu Kasablanka gue patahkan. Sampai mereka tuh arisan di belakang sana. Gila ya sama Seno gue dipatah-patahin semuanya. Padahal bukan gue yang menyebabkan orang ini. Akhirnya saya kecewa saudara. Kenapa gak bisa bebas orang ini ya? Gak ada perubahan begitu. Gitu aja. Saya ngerti saudara. Hakikatnya emang lalang. Mau dengar firman Tuhan, didoain, ditumpangin tangan, ngejeblak. Ya gitu-gitu aja. Udah ngejeblak, bertobat, ngejeblak lagi, berantakan lagi. Ya kenapa? Lalang. Pak dibaptis, Pak ayo dibaptis. 2 kali dibaptis, 3 kali dibaptis. Nama baptisnya aja 5. Yohanes, Yeremia, Yeskiel, ya siapa lagi, semuanya tuh dah. Akhirnya saya baru tahu, oh makanya gue gak usah capek-capek lah. Sekarang saya punya prinsip akhirnya. Ya udah, kalau ada orang yang hati saya melihat ini harus dilayani. 1, 2 kali, 3 kali. Saya layani, saya kasih waktu saya. Tapi kalau gak berubah-ubah juga, ngapain energi gue kasih ke orang ini terus? Sehingga orang lain terbengkalai. Gue gak langsung nuduh itu lalang ya. Karena yang tahu lalang itu kan Tuhan, bukan kita. Tapi dari sini saya ngerti, oh lalang. Makanya mau dengar firman kayak apa, hafal Alkitab kayak apa, kalau lalang ya lalang aja, gak mungkin berbulir. Kekasih Tuhan, biji mata Tuhan. Menariknya, apa yang dikatakan Yesus ini selaras dengan kitab Wahyu. Itu makanya Alkitab perlu dibaca ya. Benang merahnya tuh ketemu, gak akan bertolak belakang. Kalau kita baca rangkaian apa kata Tuhan Yesus ini. Yang pertama kali dihakimi adalah siapa? Lalang. Ketika panen, lalang akan dipisahkan dengan gandum yang berbulir. Kemudian lalang itu akan dibakar, Alkitab katakan. Baru kemudian gandum itu dimasukkan ke dalam lumbung. Di akhir zaman juga begitu kata Wahyu, kata Yohanes. Kalau kau baca saudara, ya di dalam akhir zaman itu sebelum orang-orang benar dimasukkan ke dalam Yerusalem baru di pasal 21 kitab Wahyu. Ada pasal 20 di mana dikatakan semua orang-orang dunia, semua yang tidak percaya kepada aku akan dilemparkan dulu ke lautan api kekal. Kekasih Tuhan, penghakiman itu bagiannya Tuhan. Sekarang pertanyaan saya, berdasarkan apa yang sudah saya paparkan, siapa saudara? Apakah lalang atau gandum? Kalau saudara jujur dengan dirimu, kau akan bisa menjawab ini dengan sangat mudah.
Maafkan saya ya, problemnya banyak orang Kristen tuh nggak bisa jujur sama dirinya sendiri. Sama dirinya sendiri aja nggak bisa jujur, gimana dengan yang lain. Saya ya di atas ya, tidak di atas tidak. Sebelum saya masuk ke ruangan ini, saya di samping di ruang gembala. Saya nggak perlu ngomong siapa, tapi ada orang WhatsApp saya. Orang ini sudah saya layani dengan keluarganya di beberapa waktu yang silam. Ada pemulihan di situ. Si istri mengampuni suami, si suami mengampuni istri. Sebagai hamba Tuhan saya bilang kalau sudah mengampuni, berarti jangan lihat masa lalu lagi ya. Lihatnya ke depan. Istri sudah saya tanya, jawab saya bukan sebagai pendeta, jawab saya sebagai hamba Tuhan. Berarti ada Tuhan di sini. Kita doa konseling awal tadi, ada Tuhan kita undang. Dijawab di hadapan Tuhan. Apa yang dipikirkan suamimu itu kau lakukan tidak? Enggak Pak, jangan jawab saya. Bilang enggak Tuhan, karena Tuhan kita undang. Enggak Tuhan. Ketika istrinya jawab begitu, saya tanya sama suaminya. Apa yang dituduhkan suami istrimu kepadamu, itu kau lakukan enggak? Jangan jawab iya Pak, bukan anggap saya orang biasa sahabatmu. Tapi anggap saya hamba Tuhan, ada Tuhan kita undang di sini. Saya enggak pernah ngelakuin itu. Kalian sudah dengar? Bisa terima? Meskipun ada argumentasi, akhirnya mereka bilang, ya saya memahami. Itu mungkin salah saya. Berdamai ya di hadapan Tuhan. Ya. Lupakan yang lalu, kecurigaan yang membuat rumah tangga kalian seperti ini. Sekarang lihatnya ke depan aja. Baik, terus saya doain. Istrinya nangis, suami nangis. Ketika saya pelukin mereka berdua, saya tumpangi tangan kepalanya, dua-duanya semakin nangis menjadi-jadi. Pulang, plong saya. Lega saya. Tuhan, hari ini satu keluarga diselamatkan dari perceraian. Tadi, ya di atas ya tidak, di atas tidak. Tengah jam sebelum saya berdiri di mimbar ini, sebelum mulai ibadah kita tadi. Di samping, masih di dalam ruangan gereja ini. Cuma di samping, di ruang gembala. Pak, saya nggak bisa memaafkan istri saya. Karena dia, saya curiga, masih melakukan hal itu. Bayangin, yang dia omongin itu, dia sudah bilang sama saya di hadapan Tuhan bahwa dia sudah mengampuni istri dan penjelasan istri dia pahami dan dia tidak lagi berani nuduh istri melakukan hal itu. Tapi kembali beberapa bulan kemudian, di pagi hari ini, si suami kembali mengungkit masa lalu yang sudah diperdamaikan di hadapan Tuhan. Saya belum tanya istrinya. Tapi saya takut istrinya juga begitu. Coba Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu pendeta kayak saya gimana rasanya? Itu pengen tuh gue langsung telepon tuh ya. Jadi kalau gitu kemarin kita sampai nangis-nangisan ngapain lo? Kan gue bilang lo jangan ngomong di depan gue, ngomong di depan Tuhan. Ada Tuhan di sini. Lo anggap apa Tuhan? Kalau kemarin katanya bisa memahami istri. Lo pikir lo yang salah, curiga, terlalu berkepanjangan. Sekarang lo masih ngomong lagi yang dulu-dulu. Waduh saudara, kalau saya manusia itu tapi tadi gue langsung ingat khotbah ini kan. Bukan menghakimi, jangan-jangan lalang tuh orang tuh. Kurang apa saya doain? Biarin aja nanti kalau dia dantar kayak bodo amat. Kurang apa saya udah ketemu satu persatu 5 kali ada. Si istri 3 kali, si suaminya berapa kali. WhatsAppan sampai pagi-pagi jam 3 saya masih ladenin 2 orang ini. Kenapa? Dia ambang kehancuran rumah tangga. Waktu tidur gue kurang kan? Waktu mimpi gue sama Tuhan kurang kan? Tapi sekarang ngebulet lagi. Kemarin-kemarin udah pegangan tangan berdua, cekakak-cikik. Gue bilang, aduh Tuhan, kayak surga sekarang gue lihat. Munafik ternyata. Saya aja yang manusia kesel. Coba gimana Tuhan? Untungnya saya ngerti firman Tuhan ini. Makanya besok-besok ya, kalau di sini ada yang punya masalah, minta saya layani. Ya. Terus besok-besok masalahnya diulangi lagi. Gue langsung bilang ya, lu udah denger khotbah gue kan? Lalang lu. Ntar kalau gue bilang gini, lu jangan marah sama gue. Ya. Lalang tuh begitu. Saya berani jamin nih pindah gereja, cari pendeta kayak gimana pun, gak akan berubah. Kenapa? Jangan-jangan memang dia lalang. Lalang tuh siapa yang menabur?
Lalang itu apa punya Tuhan? Baca baik-baik. Tuhan hanya menabur sperma, benih yang baik. Lalang itu yang menabur siapa? Musuhnya si Tuhan. Siapa itu? Iblis. Orang itu ada di gereja ini. Orang itu ada di rumah Tuhan. Tapi saya berani jamin, kalau dia nggak berubah, nggak pernah berbuah, orang ini hakikatnya adalah lalang. Maka kalau kau jujur ya, dengarkan saya ya, kalau kau anggap saya sahabat kah, teman kah, apalagi kalau kau menganggap saya hamba Tuhan. Coba jujur dengan dirimu sendiri sekarang ini. Sudah nggak kita ini berbuah? Jadi ciri khas orang percaya itu bukan keberadaannya di gereja. Dengerin saya. Orang percaya itu bukan ciri khasnya punya Alkitab, baca Alkitab, hafal ayat. Bukan itu. Orang percaya ciri khasnya bukan pandai dalam berdoa. Dengarkan saya, bukan itu. Orang percaya juga ciri khasnya bukan orang yang berdiri di mimbar, termasuk saya pendeta, berdiri di sini punya gelar pendeta, STH, MTH, DTH. Bukan itu. Hamba Tuhan, orang Kristen, orang percaya, ciri khasnya apa? Berbuah. Tolong pahami berbuahnya konsepnya gimana? Pak, kalau berbuah kan berarti kan dinikmati ya. Iya, siapa yang nikmati? Oh, saya berbuah, Pak. Hidup saya nikmati. Yang menikmati lo sendiri. Oh, saya berbuah, Pak. Buktinya istri saya itu bahagia sama saya. Yang menikmati istrimu. Coba baik-baik ya. Baca perumpamaan ini. Kalau gandum itu berbulir, terus akhirnya panen. Yang paling bahagia siapa? Come on. Tuannya. Jadi berbuah itu. Yang paling senang itu siapa? Tuannya. Tuhanmu. Tuhanku, Yesusmu, Yesusku. Sekarang saya mau tanya, sudah menyenangkan Tuhan? Sudah buat Tuhan bahagia? Kalau kau ditanya sudah buat istrimu bahagia? Sudah. Sudah buat suamimu bahagia? Sudah. Anak-anakku bahagia? Oh, Pak. Anak saya mah iPad, iPhone, woi Mercedes saya kasih Pak. Saya baru baca kemarin, ada anak belasan tahun, dikasih warisan sama orang tuanya berapa puluh triliun. Anak itu pasti bahagianya luar biasa. Tapi apakah orang tua ini yang memberikan anaknya beberapa triliun sebagai warisan padahal orang tuanya masih sehat bugar, sudah membuat Tuhan bahagia? Belum tentu. Bagaimana hidup? Nah, kalau ngomongin menyenangkan Tuhan tuh, saya bisa ngomong panjang lebar dan berbuih-buih. Tapi mestinya kalau kau jujur, sekali kalau kuncinya kau jujur dengan dirimu sendiri. Kau tahu. Maka belajarlah jujur, saudara. Ngacao itu bahasa Ibrani tingkat tinggi. Sampai orang Farisi, what the meaning of ngacao, pendeta? Ngacao itu bukan cuma ngaca, tapi ngaca benar-benar ngacao dewe. Itu lebih lengkapnya, pakai sintaknya yang lengkap itu dalam bahasa Ibrani. Ngaca. Apakah hidupmu itu sudah berbuah, menyenangkan Tuhan? Apa yang sudah kau kerjakan di hari-harimu, sampai usiamu seperti ini? Saya 44, besok 45 tahun depan. 45 tahun, Pak. Mungkin bagi beberapa saudara masih muda, Pak. 45 tahun, men. Itu lama. Kalau umur manusia 70 tahun, berarti sisa umur gue tinggal berapa? 25 tahun lagi. Bentar lagi. 25 tahun tuh bentar lagi. Saya baru reunian sama teman-teman SMA. Cuma karena saya kemarin ke Surabaya gak ikut. SMA saya sudah saya tinggalkan 25 tahun, Pak. Itu ketika mereka main foto-foto karena saya gak ada. Saya bingung, ini siapa ya? Ini siapa ya? Ini si ini loh, kok beda? Mukanya udah beda. Ada yang dulu gemuk tiba-tiba cungkring. Ada yang cungkring tiba-tiba gemuk. Mukanya dulu kotak sekarang udah dioperasi plastik atau apa gitu jadi tirus begitu. 25 tahun. Padahal gue masih inget banget itu putih abu-abu, Pak. Masih inget. Gue masih bisa ngebayangin tuh. Kalau itu sekolah tuh top banget ya. Terus saya diminta untuk mensutradarai film tentang sekolah itu, gue masih bisa deskripsiin. Kelas gue di mana, kantin gue di mana, ketika madol dulu di mana, ketika dulu nakal itu di mana, kabur di mana,
Nyakitin guru, pernah nangisin guru di mana, gue masih bisa jelasin semuanya. Tapi ternyata sudah lewat 25 tahun. Umur gue kata Mazmur Musa, tinggal 25 tahun. Tapi jangan diaminin ya, jangan diaminin. Halo, 45 tahun saya. Udah buat apa saya buat Tuhan? Udah nyenengin apa? Kau gandum atau lalang? Sudah menyenangkan Tuhan atau belum? Menyenangkan Tuhan. Saya selalu bilang, jiwa. Itu yang Tuhan mau. Jiwa. Makanya kalau udah nyangkut jiwa, saya akan pergi. Nggak peduli. Ada orang yang butuh pelayanan dalam arti terhilang, kapanpun. Saya hari-hari ini justru nggak disibukin sama saudara, saya juga bingung. Kalau gembala-gembala lain tuh kalau ngeluh gitu ya, sharing sama saya. Jemaat gue tuh, domba gue tuh ada aja minta diperhatiin. Justru gue tuh ngerasa aneh, gue punya jemaat, kalian tuh nggak pernah nyusahin gue. Tapi gue justru disusahin sama jemaat-jemaat YouTube itu loh saudara. Gue gak kenal mukanya, tiba-tiba bisa ketemu nomor saya juga saya bingung dari mana. Japri Facebook, minta konseling. Ya, kalau saya nggak jawab gitu ya, Pak, gitu ya. Saya nanya nggak dijawab ya. Aduh, saudara, ini orang nggak tahu apa gue lagi ngapain gitu ya. Jadi ada tuh saya bisa tektok sampai beberapa kali. Udah nanya ini selesai ya, jelas ya. Iya Pak, tapi ada yang lain Pak. Lah kan sudah gue layani juga. Padahal bukan domba saya, bukan jemaat saya. Tapi namanya jiwa. Halo, bagaimana saudara? Sederhanalah. Di akhir zaman ini yang Tuhan mau apa? Ladang sudah menguning. Siap untuk dituai. Tapi pekerjaannya sedikit. Coba lo mikir. Pekerjaannya sedikit itu dari mana? Lo muter ya. Ikutin jalan raya Serpong aja. Dari jembatan atas tol Jakarta Merak. Sampai jembatan tol Jor. Kiri kanan, lihat berapa gereja sudah ada. Tapi kenapa Tuhan ngomong sampai sekarang juga ladang masih menguning, pekerja sedikit? Sebab kalau ladang sudah dipanen, maka Tuhan udah pasti datang. Pertama, gandum semuanya jemaat Tuhan, orang Kristen belum berbuah. Ini artinya apa? Kalau kita introspeksi diri, ini berkat buat kita. Kita masih diberi kesempatan Tuhan. Supaya apa? Kau berbuah. Tapi satu sisi kenapa belum terpanen? Karena gereja-gereja itu hanya fokus untuk membesarkan gerejanya sendiri. Maka di Natal ini saudara, kita nggak akan bikin perayaan besar-besaran. Natal kita kayak back to basic aja. The way ini siapa? DNA the way itu apa? Nanti Natal tanggal 24 kita akan berbagi kasih. Saya sudah hubungin, ada seseorang yang ingin menabur. Kita nanti malam Natal, habis malam Natal, kita bagi kelompok-kelompok. Untuk bagi berkat. Kepada siapa? Kepada orang lain yang tidak Natalan. Apa itu namanya? Ya, kayak kita berbagi berkat. Kalau Bapak Ibu mau ikut, hubungi saya, hubungi Pak Riko, hubungi Pak Bimo. Nanti Natalannya, nggak usah pakai perayaan Natal hari khusus, tanggal 25-nya aja. Mending kalau dibikin hari khusus, lo datang. Udah bikin hari khusus, lo nggak datang, nyakitin bener, tau gak sih? Tanggal 25 aja, kalau lo nggak datang kebangetan, tanggal 25 nggak datang mah kebangetan. Mau acara apa Pak? Acara biasa aja lah, kita Natalan biasa aja. Nanti Pak Bimo yang ngatur. Mau Pak Bimo joget-joget terserah lah. Tanggal 25 kita bikin Natalan. Terus makan-makan nggak Pak? Makan-makan. Tapi kayak DNA-nya kita. Itu yang hilang dalam setahun ini. Apa? Ya udah, gereja siapkan berapa menu, nanti saudara yang mau nabur, ayo nabur apa silahkan siapin, tambahin. Kayak dulu kita di ITC awal-awal tuh.
Itu kesukaan banget itu. Ada yang bawa ini, ada yang bawa ini. Ada yang bawa ini kurang, ada yang bawa ini lebih. Ada yang bawa ini gue gak suka makanannya. Tapi itu kan kebersamaan, gak dipaksa. Jadi yang mau nabur ya, makanan. Mungkin ada yang bisa bikin semur jengkol kali siapa gitu. Semur jengkol pasti dimakan ada. Oma Lian makan semur jengkol pasti kan. Terus si Oma Yeyen tuh, muka-muka jengkol semuanya lah. Ya, Silvi juga ada doyan kemarin. Ya. Pak Bimo juga, ya. Ada yang suka apa, siapin. Kita makan bersama-sama nanti tanggal 25. Kita berbagi. Malam Natalnya, siapin waktu sampai malam ya. Nanti Bapak Ibu kita kirim pakai mobil gitu. Dibekalin 25 paket, 50 paket satu mobil. Kita sih doa bisa sampai 200 paket. Kalau Bapak Ibu mau ikut nabur uang silahkan. Nanti hubungi Pak Bimo, Pak Riko. Nabur barang, silahkan. Kita bikin paket rame-rame nanti. Kita muter, kita kasih orang. Supaya orang juga merayakan Natal. Dan di rumahmu, dengerin saya ya. Gak usah lah pakai pohon Natal yang aneh-aneh gitu. Di gereja ini juga nanti Pak Bimo gak usah pakai pohon Natalan. Pohon Natal tuh gak ada di Alkitab tuh. Gak ada. Lalu gembala-gembala pas melihat bayi Yesus. Pohon Natalnya gak ada. Budaya sakit itu mah. Ya. Nanti Natalan kita gak usah pakai malam kudus, lilin-lilinan. Gak usah. Kenapa gak usah? Gue baru mikir juga tuh apa sih sebenarnya tuh. Bikin syahdu. Iya syahdu tapi karpet jadi rusak. Netes-netes lilinnya. Bener gak sih? Bau lagi. Belum ini tiba-tiba air muncrat semuanya kena asap gimana? Nanti kita bikin dengan nuansa. Maka multimedia mikirin tuh Pak. Supaya malam kudus, ya syahdu. Kita bikin yang benar-benar, udahlah. Nggak usah ikutin budaya Amerika. Budaya Barat. Ya. Saudara yang di sini ribut-ribut Desember beli pohon Natal, awas ya gue denger ya. Lalu suami lo ngelapor sama gue tuh, bini gue tuh Pak. Beli pohon Natal warna pink. Pohon Natal warna pink. Warna putih itu udah aneh. Masih, Pak warna putih itu karena salju. Oke lah, gue masih bisa ngerti lah. Ada yang kemarin tahun-tahun kemarin warna ungu coba. Silvi pengen beli juga. Warna ungu apaan coba? Warna Natal janda apa? Karena warna pink katanya lagi populer. Udah gak usah. Ya, gak usah Black Forestan. Ya. Teh manis aja. Orang Jawa juga lo belagu-belagu pakai Black Forest. Ya. Kalau bisa berkunjung, saling berkunjung. Ya. Sama-sama, kita merayakan Natal yang sesungguhnya lah. Natal itu berbagi. Tema Natal kita perjumpaan dengan Tuhan. Messianic encounter. Ya, berjumpa dengan Mesias. Maka itu yang penting. Ya, sama-sama kita kerjakan hari ini. Saya berharap semua berbuah ya. Semuanya berbuah. Berbuah itu menyenangkan Tuhan. Jangan cuma dinikmati oleh kiri kananmu, tapi Tuhan yang disenangkan. Sama-sama kita kerjakan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Tundukkan kepala kita doa.